Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Supeni, Iya Ibu. silakan diperkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supeni. Saya berasal dari Oku, Sumatera Selatan. Saya mengajar di SD 32 Oku. Oke, baik. Baik, Ibu, silakan. Hari ini materi yang mau disampaikan Ya, berkaitan dengan apa? Asmaul Husna yang kemarin, Bu. Asmaul Husna. Baik. Ini Apa dalilnya atau ayatnya? Dalilnya yaitu bahwa ini aja Bu ya, apa namanya tuh kalau teladannya. Keteladanan. Keteladanan Bu. Ibu bisa dibacakan keteladanan, ada dalil ayatnya enggak? Enggak hafal Ibu. Enggak hafal. Oke. Silakan ayat apa yang paling Ibu hafal? Alam taro kaifa al-fil. Alam taro kaifa. Silakan dibaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Terima kasih Bu. Ya, ulang ayat terakhir. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Oke. Pak Hamdan dengar? Halo? Ini saya yang enggak apa atau suara Pak Hamdan yang enggak jelas ya Bu Supeni? Iya, enggak jelas Bu suaranya Bu. Suara Pak Hamdannya. Tadi saya pikir apa ya? Waja'alahum ka'asfim ma'kul. Makul ya Ibu ya. Oke. Bisa Ibu jelaskan hukum tajwid di dalam surah At-Tin ayat pertama ini? Surat At-Tin Bu. Wattini wazaitun. Ya, alif lam di alif lam dalam kalimat At-Tin itu alif lam apa? Qamariyah Bu. Qamariyah. Qamariyah itu apa? Lam sama ro Bu. Mana di situ ro? Ini samsiah Bu. Alif lam samsiah apa maksudnya? Apabila dibaca itu berengang Bu. Hah? Apabila dibaca itu samar. Apanya yang sama? Tanya Bu. Alif lamnya dibaca atau tidak dibaca? Baca Bu. Dibaca. Oh dibaca. Jadi waltini gitu ya Bu? Enggak dibaca Bu. Ayo samsiah sama qamariyah apa maknanya? Samsiah itu disamarkan, yang qamariyah itu dimasukkan Bu. Dijelaskan. Alif lamnya dibaca. Kalau samsiah alif lamnya tidak dibaca. Jadi langsung idghamnya kemana? Ke huruf ta. Wattini bukan waltini ya. Ayo, miskonsepsi nih. Nervous Bu. Semuanya kasihan nih nervous jadi kambing hitam untuk hukum tajwid. Ibu Supeni ngajar SD atau SMP? SD Bu.
SD, oke. Atinnya tadi membacanya lihat teks atau sudah hafal? Udah hafal, Bu. Udah hafal. Coba sekali lagi 3 ayat saja. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Udah, Bu. Terima Oke, kasih. baik ya. Ibu Supeni itu diperhatikan benar-benar ya. Sebagai guru, hukum tajwid itu memang fardu kifayah, tapi membacanya fardu ain. Tapi kalau bagi guru, jadi hukumnya jadi fardu ain itu belajar tajwid. Karena dia mengajarkan kepada muridnya. Bu, kenapa nih ada alif lam nggak dibaca? Ibu lupa. Itu huruf syamsiah. Jadi alif lamnya tidak. Iya, alif lamnya tidak dibaca. Kita ke wawasan moderasi beragama. Di SD ya, Bu Supeni ya? Iya, Ibu. Oke. Muridnya muslim semua atau non? Ada yang non-muslim, Bu, satu. Oke. Bagaimana implementasi moderasi beragama di sekolah, Ibu? Saling menghargai, saling menghormati, Bu, dan saling menghargai, Bu. Saling menghargai dan menghormati. Lebih konkret contohnya seperti apa penghargaan dan penghormatan itu? Sebenarnya sih anaknya tuh sekarang sudah masuk Islam, Bu. Kalau sekarang itu karena ikutan sama itu, kalau dulunya katanya Buddha gitu. Cuma kalau seandainya dia masih beragama Buddha gitu, saya memberi kesempatan untuk melihat ibaratnya atau mendengarkan. Tapi kalau seandainya ini bisa boleh belajar di luar ataupun ini gitu, nah, Bu. Moderasinya sama anak pendidik itu. Sekarang tidak ada lagi yang non, semuanya muslim. Tidak. Di sekitar sekolah ada yang beragama lain selain Islam? Tidak ada, Bu. Cuman itu pindahan aja, Bu. Tidak ada. Alhamdulillah. Oh, begitu. Meskipun semua muslim, bagaimana Ibu mengajarkan moderasi itu pada anak murid? Kita tetap berpatokan ke dalam ajaran agama Islam ya, di dalam Al-Quran. Kalau seandainya ada hal-hal yang tidak baik, selalu kita tunjukkan ke dalam hal-hal yang baik gitu, nah, Bu. Misalkan Halo? Oh, oh. Sinyal saya. Mana Pak Ade? Bu Supeninya atau sayanya yang sinyalnya terganggu? Bu Supeninya kayaknya, Bu. Oh, ya Bu Supeni. Ya, Bu. Oke. Tadi apa sinyal saya, apa sinyal Ibu yang jelas saya nggak dengar gitu. Tadi masih ke moderasi beragama ya? Iya, Bu. Oke. Udah lagi tangkap, oke lah jawabannya ya. Makasih, Bu. Kita lanjut ke, silakan Ibu untuk praktek mengajar, tapi tidak seperti teaching kemarin ya Bu. Yang jelas Bu, kami bisa dapat gambaran bagaimana Ibu menerapkan RPP atau modul ajar yang sudah Ibu susun itu. Nanti akan ditanya lagi. Silakan Bu Supeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar materi Asmaul Husna. Tujuan Ibu sekarang itu belajar Asmaul ada dua, Nak ya. Yang pertama itu kita akan melafalkan Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam dengan baik, dengan artinya. Kemudian kita bisa mengambil teladan yang baik dari
Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, selain itu juga kita sebagai manusia, Allah itu harus harus tahu dan mengerti nama-nama baik Allah, yaitu Asmaul Husna. Nah, kalian sudah tahu belum nak nama-nama baik Allah itu ada berapa? Ada 99. Nah, di sini kita akan belajar 5 saja nak ya, yaitu Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Nah, kemudian keteladanan yang ada di dalam Asmaul Husna ini banyak sekali manfaatnya, nak ya. Yang pertama itu kita harus menjadi seorang yang bijaksana, yang baik ya. Di dalam Al-Aziz ini sudah dijelaskan, dan kita itu harus bisa membantu kawannya dengan baik, harus bisa belajar bersama-sama, mencari ilmu dengan baik, dengan damai, dengan suasana yang baik. Kita sebagai manusia diajarkan sama Allah itu dengan nama-namanya, yaitu harus selalu rukun dan damai. Nah, itulah nak ya, kalau kita belajar atau meneladani Asmaul Husna ini banyak manfaatnya sekali nak ya. Jadi kita wajib mengetahui dan mengerti arti dari Asmaul Husna ini. Nah, itulah pemaparan dari Ibu. Apabila ada pertanyaan ataupun ada yang belum jelas, silahkan tanyakan tentang bagaimana itu Asmaul Husna dan seperti apa. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya dan untuk kita semua dalam hal kebaikan, dan bisa dimanfaatkan untuk zikir juga. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Supeni. Ya, apa pendekatan yang dipergunakan dalam penyampaian materi ini, Bu Supeni? Apa metodenya? Gimana, Bu? Apa metode yang Bu Supeni pergunakan untuk menyampaikan materi ini Yang pertama tuh kalau saya senang ceramah, terus kemudian diinikan dengan kartu, Bu, dengan mengartikan memasangkan arti sama make and match? Make and match itu. Make and match. Tapi nggak ada di sini di RPP dibuat ya? Ini kartu aja, Bu. Memasangkan saja, Bu. Ya, make and match itu tadi kan. Tapi di RPP ada dibuat tidak? Tidak dibuat, Bu. Tidak dibuat. Ini apa ini? Bertukar peran. Ini kan ada kesesuaian di RPP dengan apa yang Ibu lakukan di depan kelas. RPP itu fungsinya kan untuk mengajar dengan baik, Ibu. Menuntun ya, pedoman, boleh, agar guru dapat mengajar dengan baik. Jadi gurunya nggak ketika depan kelas baru pikir apa yang mau dipergunakan. Tapi dengan adanya RPP, Ibu mau menggunakan make and match tadi sudah adalah kartunya, gitu kan? Mana yang mau dipasang-pasangkan? Terus kalau mempergunakan itu, apa langkah-langkahnya, Ibu? Kita menyiapkan spidol sama kertas karton atau kertas HPS, kemudian ada sudah Ibu siapkan ini belum? Ada, Bu, kertas HPS-nya. Oh, sudah kertas HPS-nya. Ditulis kalimatnya Al-Aziz, Al-Malik, Al-Qudus, kemudian artinya nanti anak didik sendiri yang coba Ibu tulis sekarang. Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz. Coba tunjukkan sama saya. Ini, Bu. Ya, bisa sekali. Mana?
Kecil amat. Itu kalau mau buat Oh, kartu kurang gede ya? Oh iya Bu, satu HPS, satu asma Allah ya, satu nama Oh iya Allah Bu, biar bentar Bu. kelihatan. Itu dalam pengelolaan kelasnya, kartunya sudah bertulis atau siswanya yang menulis, Ibu Supeni? Ini pertamanya tuh kita membagikan HPS, kemudian di apa namanya tuh misalnya hari kemarinnya tuh Bu suruh nulis di rumah, kemudian dibawa gitu. Jadi di kelas apa pekerjaan anak-anak? Nanti menggabungkan apa namanya kalimat sama artinya Bu. Kalimat apa ini? Surah apa rupanya? Apa namanya ini? Lafalnya Bu, lafal Al-Malik, Al-Qudus, Oh, gitu. terus Assalam Bu. Disandingkan lafaz dengan arti atau bagaimana? Iya Bu, misalnya ini, misalnya Al-Qudus itu kan Maha Suci Bu, nanti. Coba Ibu-ibu jelaskan secara sistematis itu, sintaknya itu gimana itu? Kalau mempergunakan kartu make and match. Kemarin juga disarankan ketika peer teaching itu ya Pak, ya Bu ya? Iya. Ini RPP-nya nggak sempat dinikan ya? Nggak sempat Bu. diperbaiki. Jadi ya Coba itu mana dia salah Bu upload Supeni? kayaknya Bu, nanti mau tak ganti Sudah lagi Bu terganggu yang lagi nih sinyal Bu kemarin. Supeni atau sinyal saya ini? Sinyal Ibu Bu kayaknya Bu. Saya alhamdulillah. Ibu misalnya Al-Qudus itu Maha Suci. Sinyal saya. Nah, nanti anak didik itu menunjukkan misalnya si Ella gitu megang ini Al-Qudus. Nah, coba pasangannya yang mana? Yang ini gitu. Oke. Gitu. Cari pasangannya gitu. Jadi menghafal sama mengartikannya anak didiknya biar tahu. Itu Bu. Itu ya. Baik. Iya Bu. Baik, Ibu Supeni. Kelas berapa Ya. tadi Bu Eni? Fase apa? Kelas B Bu, kelas 4. Kelas SD. 4. Kelas 4 SD. Ya. Kelas 4 SD. Baik. Masih ingat taksonomi belum ya? Iya Bu. Oke. Coba Ibu kata kerja operasional yang Ibu pergunakan untuk mengukur capaian kompetensi pada materi ini apa? Apa, bagaimana, dan mengapa? How. Iya. Gitu ya. Oke. Kalau pada materi Ibu, ada tidak ini yang berkaitan atau memanfaatkan teknologi dikenal dengan TPAJK itu? Yang mananya ini yang Ibu manfaatkan? Itu Bu, apa namanya, laptop sama sambil bikin PPT sama ini apa namanya tuh PowerPoint sama apa ya namanya layar itu Bu. LCD-nya, proyektornya. LCD-nya, proyektor. Itu aja ya. Padahal proyektor. Sebenarnya ada bisa video pembelajaran ya, gambar-gambar animasi ya Bu ya. Oke, baik Pak Hamdan. Pak Hamdan. Ibu, hujan lebat Bu, apa ya? Oh, jadi, hujan lebat. Okay. Ya, hujan lebat. Ada lanjut aja dulu Bu, mendengar aja dulu ya Bu. Supaya dari Bu. Baik Pak Hamdan. Jadi Bu Supeni, kan tadi udah nggak mau nanya sih, tapi karena memang
Pak Hamdannya lagi ini ya, lagi apa namanya tidak bisa mempertanyakan. Baik, Bu Supeni, aspek apa saja yang Ibu apa nama? Aspek evaluasi atau asesmen apa saja yang Ibu lakukan atau Ibu muat di dalam RPP Ibu? Ini apa namanya tuh, tentang gotong royongnya, tentang Kalau gotong royong itu aspek apa berarti yang dinilai? aspek mandiri sosialnya, Bu. Ya, sosial itu aspek apa? Kognitif. Akhlaknya, Bu. Akhlak. Ya, kognitif. Berarti kalau akhlak apa? Aspek Ada berapa aspek yang Kognitifnya, Bu. dinilai, Bu Supeni? Ada 3, Bu. Apa saja? Afektif, kognitif, dan psikomotorik. Ya, afektif itu apa? Afektif itu adalah semua yang dilakukan oleh anak didik itu, kemampuan anak didik, terus apa namanya, psikomotorik itu rangsangan ataupun ibaratnya rasa pingin tahunya anak itu. Ya, sikap, kognitif, kemudian sikap dan keterampilan. Keterampilan.